Memang potensi Indonesia itu cukup besar, ya, cuma hanya sudah tidak ada lagi low hanging fruits lagi. Ya, potensi-potensi kita itu udah lebih ke timur, lebih ke laut dalam, yang potensi-potensi yang cukup dari sisi kapital yang dibutuhkan untuk mengembangkan itu cukup besar. Dan di sana pun juga di daerah timur laut dalam itu kita juga membutuhkan infrastruktur yang mesti dibangun, ya. Juga dari sisi data juga harus terus dikembangkan oleh pemerintah, tidak hanya ketergantungan kepada K3S untuk data-data seismik misalkan, tapi juga mungkin pemerintah bisa aktif juga mengeksplorasi dan meningkatkan data-data tersebut. Potensinya cukup besar, besar sekali. Hanya memang sekarang ini kita di gejolak dunia ini sudah berubah, ya. Minyak memang masih dibutuhkan mungkin 10-15 tahun ke depan, itu masih demand-nya mungkin menurut IAE itu masih meningkat dan baru turun itu setelah 10 tahun. Nah, dengan begitu Indonesia pun juga kebutuhan dari konsumsi masyarakat Indonesia pun juga cukup besar. Nah, itu kan harus dipenuhi. Nah, memang potensi Indonesia sangat besar, namun kalau tidak dilaksanakan, tidak dikerjakan, percuma saja. Potensi hanya sekedar potensi. Nah, bagaimana kita memonetisasi, bagaimana yang tadinya hanya sekedar potensi bisa menjadi sesuatu yang sudah pasti dan akan diproduksikan dan akhirnya dimonetisasi melalui skema produksi. Nah, itu yang harus kita genjot. Bagaimana kita istilahnya mempercepat fase tersebut dari sisi pemerintah meningkatkan ketersediaan data sampai menarik investor masuk, sampai itu akhirnya mulai dieksplorasi dan sampai ke POD. Itu fase tersebut harus dipercepat. Nah, ini yang kita masih struggling. Memang saya melihat pemerintah itu sekarang sudah cukup fleksibel, ya, memberikan insentif-insentif, dan juga dari terms and condition dari kontraknya pun juga cukup fleksibel. Cuma kita ini bersaing juga dengan negara-negara luar, ya. Mereka juga butuh mencari investor, mereka juga menggelontorkan insentif-insentif yang mungkin bisa saja lebih menarik dari kita. Cadangannya mungkin tidak sebesar kita, tapi yang kemudahan-kemudahan yang mereka berikan mungkin lebih menarik daripada punya kita. Nah, itu yang kita Oke. harus selalu Anda mengejar, ya. seperti apa terkait dengan iklim investasi di tanah air di tengah sebetulnya banyak potensi-potensi area yang digarap tapi kita masih butuh capital yang cukup besar, kemudian infrastruktur juga yang tentunya harus dibangun. Ya, yang dilihat dari investor itu adalah sisi resiko. Ya, mereka melihat misalkan investor-investor yang besar yang tadi Pak Hadi bilang kelas kakap, ya, mereka punya portfolio di mana-mana di seluruh dunia. Mereka melihat segala sesuatu itu dari sisi resikonya, dari sisi resiko investasi, politik, geopolitikal dan lain sebagainya. Nah, itu yang kita harus tanggapi juga, ya. Di satu sisi memang saya juga setuju sama Pak Hadi, pemerintah sekarang itu sudah mulai fleksibel, ya, being fleksibel dari sisi terms-nya, insentif dan lain sebagainya. Cuma ya tadi benar, masih kurang. Kenapa? Karena di luar sana pun juga seperti itu gitu. Jadi kita ini saling bersaing, ya. Nah, yang penting juga adalah kita ini sudah membahas belasan tahun mengenai undang-undang migas yang sampai sekarang masih belum keluar-keluar. Nah, itu juga salah satu faktor yang sangat penting juga. Kenapa? Karena itu memberikan kepastian. Ya, kita lihat pada saat undang-undang migas yang sekarang itu keluar, banyak sekali gejolak yang terjadi, ya, terutama dari sisi insentif yang salah satunya misalkan assume as discharge yang dimana ditarik kembali sampai sekarang akhirnya dibalikin tapi sedikit-sedikit. Jadi saya bilang itu bukan insentif yang diberikan tapi disinsentif yang dikurangi. Jadi, nah, kita berharap juga dengan undang-undang migas yang baru, ya, hopefully tahun ini, tahun depan atau kapanpun, ya, itu bisa memberikan kepastian dari sisi fiskal dan hukum kepada si investor sendiri. Itu dasar yang mesti kita penuhi dulu. Dari situ kita boleh bicara mengenai insentif pajak dan fiskal split dan lain sebagainya.
itu bisa dinegosiasi. Saya lihat Mhm. sekarang pemerintah sudah cukup fleksibel. Nah, tapi dasar hukum dari dasar undang-undang migas ini harus segera dilakukan. Kita Harapan juga Anda itu melihat bisa rampung kapan Pak Mosya? kemarin, Oke. kemarin terus terang aja. Iya, jadi itu karena itu yang selalu ditunggu-tunggu. Memang kita hari ini kita diundang oleh DPR untuk dengar pendapat ya. Semoga itu bisa cepat. Nah, itu kita lihat ada sisi positifnya. Tapi ya itu tadi kita juga bicara misalnya dengan undang-undang migas ini BUK migas. Ini juga perubahan yang sangat drastis loh, besar loh. Kita lihat aja nanti kayak gimana nih istilahnya dinamikanya seperti apa. Nah, ini juga ditunggu oleh investor nanti seperti apa nih undang-undang